dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Terima kasih. Alasan penggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada waktu 2022 ya, malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Yani alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon rumah sakit, saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya kelas, mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, keluar kota terus bareng sama Mas Kris Hatta, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang, Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Belum jelas. Sementara itu selanjutnya nanti Bang kita Tidak sampaikan. Bang, soalnya kan datang-datang tiba-tiba dia pengacara kan, Iya. dia polisi kan, dia apa kan kita mesti tahu Pak. Hubungan sama Mbak Hemi kali. Jadi itu teman saya ya kan, memang Teman apa? Jelasin teman apa? Ya, itu Bisnis kah? Teman apa? dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan teman saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan lagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah, kemudian begitu juga orang atas nama aku ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Hemi juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali, udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok, malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih. Ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu. Terus kemudian yang tuh Eni telepon saya, mungkin saya saksi mendengarkan ya. Dia telepon, aduh Kris, gua
panik nih di rumah sakit, gue dapat ancaman dari pihak luar. Kenapa pihak rumah sakit Premier tuh nggak jaga gue ya, katanya gitu. Nah disitu handphonenya dirampas ya kan, udah itu apalagi tangannya berdarah ya, soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh, karena mungkin melindungi harta bendanya akhirnya luka kan, luka. Padahal tuh jam 9:30 harusnya rumah sakit nggak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit dalam rangka besuk gitu. Nah, di sini kasihan juga sih ngeliat dia ya, dia sampai nangis gitu ya telepon. Udah itu juga aduh gimana ya, gue minta bertanggung jawab nama siapa, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya aku kasih masukan, udah tuntut aja rumah sakit Premier gitu kan. Itu kan ada kerugian material dari materialnya kan, kita udah pakai cara baik-baik kan? Ya sudah ada undang-undang juga. Kalau kita udah tempuh cara yang benar nih dari beberapa minggu yang lalu, tapi sepertinya dianggap enteng sama rumah sakit, jadi harus kasih pelajaran lah rumah sakit ini. Ancamannya ya dibilang apa kan? Kenapa? Ancamannya dibilang apa? Ya maksudnya kan kalian bisa bayangkan nggak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik, obat antibiotik yang diinfus itu kan nggak boleh dilepas. Nah kalau misalnya pada saat itu saya nggak berdaya, tiba-tiba dia bawa sajam ya, senjata tajam, saya dibunuh atau saya diapa-apain, rumah sakit Premier bisa apa gitu loh. Kan nyawa gitu, taruhannya kan nyawa, orang lagi di infus kok nggak bisa berdaya, makanya saya sampai nangis-nangis telepon Chris gitu. Tapi fakta di lapangannya seperti apa sih? Kita masih kadang-kadang konsekuensi, tapi fakta di lapangannya bentuk ancamannya seperti apa yang baru Ya saya diancamnya ya dihabisin gitu loh, maksudnya lo kalau misalnya nggak ada rekaman suaranya dia juga gitu ya kan, bahwa kalau misalnya sedangkan kan saya masih proses di Polres Jakarta Timur. Kalau saya kan maksudnya kita kalau bisnis pasti ada keplesetnya lah kan kayak gitu. Saya bukannya gimana saya nggak bersalah, tapi saya diancam, saya mau dihabisin, terus saya juga rumah saya mau dibakar kayak gitu. Ya menurut saya itu kan udah yang pengancaman banget ya, makanya saya bikin LP di tanggal 18 Agustus, LP-in AO gitu. sampai ada ucapan dibunuh Pak? Dihabisin. Berarti pasalnya dilaporkan Bang apa Bang? Nah, kalau waktu di Polres Jakarta Timur 368 pasal 368 ya, Isinya soal apa? 368 tuh ancaman kekerasan. Iya, ancaman dengan kekerasan. Satu Iya. ayat hukumannya Nah, lumayan ya kayaknya 7 tahunan. tahun. Iya. Sisi dapat. Tapi ada tindak Bingung lah ya, saya bilang mungkin oknum ya gitu. Dari salah satu rumah sakit gitu, maksudnya ada yang sampai ngubungin ke saya ada temen saya ke temen gitu, mutual friend gitu, yang tadinya temen saya nggak tahu karena mutual friend di IG, akhirnya dihubungin sama salah satu oknum di rumah sakit, akhirnya dia jadi tahu kan, seperti itu kan kronologisnya. Yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh, kenapa mesti harus cari tahu saya dan harus ketemu sama telepon teman saya gitu, gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan kayak gitu. Dan nggak ada etiket baiknya, kayak disepelein gitu, makanya saya sebutan nama dia. Hah? Sebutan namanya. Sebut Iya dong. ya Sebutan aja. apa namanya, ada kemarin juga direkturnya mau ketemu sama saya cuman 4 mata doang gitu, tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat, akhirnya ya udah nggak jadi ketemu sama saya. Makanya saya di sini kayak diremehin gitu. Kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang, mohon maaf lah ya, orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh, mungkin mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal, terus kita tidak diperlakukan dengan baik, keamanan kita nggak dijaga, dan kita juga ngerasa terancam, jangan takut gitu untuk gugat, untuk mengasih ranah hukum, masuk ke jalur hukum, karena memang semuanya ada undang-undang kok, ada dasar semua seperti itu. Saya kan pasien yang ya kalian tahu lah, pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu, dan di
ruangan saya itu ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu, terus ada apa-apa di bawah pasti langsung telepon gitu. Terus saya gunanya apa bayar mahal di rumah sakit yang bertaraf internasional, dan saya juga bukan satu kali ke rumah sakit itu, saya udah pasien lama banget, saya diperlakukan seperti itu kan, itu yang udah nggak masuk logika banget gitu loh. Untuk pelaporannya itu kapan dan soal apa? Soal keamanan kah, soal fasilitas apa? Pelayanan, dan udah tanggal kemarin 3 Agustus 2020 ya. Ini kami belum bisa nunjukin seluruhnya ya. Ini laporan untuk ininya, untuk pendaftaran dan registernya udah masuk. Ini sebelumnya, dan ke belakang ininya lengkapnya. Tapi ya mungkin kalau untuk kegiatan nanti kita tunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada humasnya juga. Kalau misalnya rumah sakit itu ke PM Timur, kalau si AO itu sendiri ke Polres Jakarta Timur. Mungkin gini ya teman-teman, saya kan bikin respon ini hanya untuk rumah sakit aja ya. Jadi kalau masalah AO mungkin kita belum bisa jawab. Kita fokus di penggugatan untuk rumah sakit Premier dulu gitu loh. Karena ini buat edukasi buat masyarakat gitu, supaya rumah sakit tuh bisa menghargai pasien gitu. Nah, bayangin aja saya satu hari itu nginep itu kayak di hotel bintang 5 gitu loh. Harganya sangat cukup mahal lah, tapi